Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita hari ini bertemu kembali ya untuk belajar di mata pelajaran biologi. Nah, untuk memulai pelajaran biar lebih barokah, ya, lebih baik kita awali pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Nurul dipimpin doa biar lebih barokah ya. Ya, oke. Iya Bu, siap. Teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pelajaran biologi hari ini, mari kita berdoa bersama dengan mengucapkan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Nurul. Mudah-mudahan barokah buat Nurul, begitupun untuk kita semua ya. Nah, coba Ibu cek dulu nih kehadirannya. Semua sudah masuk ke room ini atau ada yang belum? Retna hadir? Iya, ada ya Retna muncul. Hadir. Iya. Iya, bagus Retna. Yusniar hadir, ada? Bu. Ada. Ya, alhamdulillah soalnya kan kameranya nggak di on kan ya, jadi Ibu cek. Ya, alhamdulillah semuanya sudah hadir. Nah, sekarang pertemuan sebelumnya kita belajar tentang jaringan. Nah, untuk pertemuan sekarang kita akan masuk ke materi berkaitan dengan sistem gerak pada manusia. Nah, ini Ibu tampilkan dulu gambar. Apakah sudah muncul di layar anak-anak? Tampak, Bu. Iya, alhamdulillah. Nah, ini coba diperhatikan anak-anak. Di sini ada gambar seseorang. Ya, di sini mengamati fakta orang yang disabilitas. Nah, menurut pendapat Yusniar, apa yang bisa diamati pada gambar ini? Dikaitkan dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu sistem gerak. Silahkan. Iya, Bu. Yang nampak di gambar, Bu, tidak ada kakinya, tidak ada tangannya, Bu. Nah, ya betul. Nah, kalau berkaitan dengan sistem gerak, apa yang akan apakah ada kendala tidak dengan orang yang normal misalkan? Coba Yusniar bandingkan orang yang ada di sini dengan kerangka tubuh yang ada pada diri Yusniar. Ada perbedaan atau tidak? Ada, Bu. Mungkin, Bu, geraknya tidak seleluasa yang punya tangan, yang punya kaki, Bu. Nah, iya betul sekali. Ya, jadi alhamdulillah ya untuk Yusniar dan peserta didik lainnya, kita alhamdulillah Allah ciptakan kondisi tubuh kita itu dengan sebaik-baiknya sehingga pergerakan kita itu bisa bergerak bebas ya. Ya, terima kasih Yusniar. Iya, Bu. Karena jadi diharapkan nanti ketika peserta didik sudah belajar tentang materi sistem gerak, peserta didik itu mampu menganalisis tubuhnya sendiri ya, spesifiknya berkaitan dengan rangka. Kemudian nanti bisa mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sistem gerak gitu, atau pertumbuhan tulang dan rangka di pertemuan hari ini. Nah, sebelumnya Ibu kan sudah share LKPD, share bahan ajar yang ada atau yang terpaut pada LMS Madrasah. Nah, apakah bahan ajar berikut LKPD sudah anak-anak download dan sudah dipelajari ya? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Nah, untuk sekarang berarti Ibu mau lihat hasil pekerjaan LKPD anak-anak ya. Coba silahkan siapa yang mau mempresentasikan LKPD yang berkaitan dengan materi sistem gerak. Nah, boleh dicoba dulu sama Hartina. Mau Hartina silahkan. Bentar Bu. Boleh Coba silahkan. Ya Bu ya. Iya silahkan. Ibu mau coba menjawab boleh tidak? Yang Boleh. LKPD-nya. Tapi Iya, saya nggak bisa silahkan. share screen Bu. Iya, tidak apa-apa, nanti dibantu ya. Silahkan Hartina, boleh. Itu kan ada gambar ya Bu ya, lahir seorang bayi tanpa tangan dan kaki. Betul. Nah,
ini disebabkan oleh kelainan genetik begitu Bu. Iya. Berarti untuk alat geraknya apakah kalau begini saat apa ya Bu ya kaki dan tangannya ini tidak terbentuk Bu? Iya. Kenapa ya? Apa namanya? Berarti kan dia tidak bisa bergerak ya Bu ya? Betul. Nah ini ya Hartina betul LKPD-nya ya. Ini lahir seorang bayi tanpa tangan dan kaki. Jadi di sini Ibu mengharapkan kalian itu harus menganalisis artikel yang ada di atas itu ya. Kemudian dikaitkan dengan materi yang ada pada sistem gerak pada manusia. Tadi sebetulnya nyambung yang disampaikan Yusniar, betul. Jadi ketika ada orang yang terlahir tidak sempurna atau tidak memiliki tangan dan kaki, itu termasuk rangka apendikuler ya. Rangka apendikuler gitu. Nah, ketika tidak memiliki kaki dan tangan, maka pergerakannya akan menjadi lebih terbatas, berbeda dengan orang yang punya rangka apendikuler. Itu tadi ya yang disampaikan Yusniar. Kemudian rumusan permasalahan, nah barusan muncul ya Hartina. Nah Hartina bertanya, pada saat apa ketika kalau misalkan bayi lahir seperti ini, pada saat apa gitu, kenapa terjadi demikian? Kira-kira ada peserta didik lain yang tahu sebelum Ibu jawab? Sebelumnya Hartina sudah lakukan studi literatur dulu atau belum? Belum nemu Ya. Bu, belum nemu. Oke, ya boleh nggak apa-apa. Nah teman-temannya kalau misalkan ada rumusan permasalahan yang disusun oleh Hartina seperti itu, ada yang memiliki pendapat atau tidak? Oke, kalau tidak ada Ibu yang tambahkan ya. Jadi karena ini kelainan genetik, bisa dikabarkan karena kelainan genetik, jadi ini nanti akan berkaitan dengan materi di kelas 12. Ada yang namanya hereditas atau pewarisan sifat gitu ya. Nah, di pewarisan sifat itu bisa saja terjadi adanya mutasi dan lain-lain yang bisa mengakibatkan tumbuh dan perkembangan janin ketika di dalam rahim ibu itu tidak sempurna pembelahannya ya. Jadi rangka-rangkanya itu ya rangka apendikulernya itu tidak terbentuk sempurna, bisa diakibatkan karena adanya mutasi gitu ya, dan lain-lain. Ataupun bisa juga karena hal lainnya, kan ini kalau di artikel diprediksinya karena kelainan genetik, atau bisa juga kalau dari faktor eksternalnya itu bisa karena nutrisinya tidak baik ketika ibu mengandung, ataupun ada zat-zat lain yang bisa zat asing ya yang berbahaya yang bisa mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin ketika berada di dalam rahim. Seperti itu Hartina. Ibu Iya, tanya, berarti boleh. nanti bisa tumbuh nggak Bu tangan sama kakinya? Nah, karena ini kelainan genetik ya, ini udah ini tidak akan tumbuh lagi, Hartina. Coba bisa dilihat ya. Nah, ini tidak ada gitu. Berbeda dengan kan kalau yang ada, kalau pertumbuhan dan perkembangan yang ada pada manusia itu kan memang pada dasarnya sudah ada tangan dan kakinya gitu ya. Cuma nanti baik rangkanya ataupun nanti otot-ototnya itu yang nantinya akan tumbuh dan berkembang. Sedangkan pada bayi ini, nah ini kan memang pada awalnya juga sudah tidak ada tangan dan kaki gitu. Itu tidak akan tumbuh gitu. Ya. Berbeda kalau orang yang misalkan bayi bertambah ukurannya, bertambah panjangnya kayak gitu kan ya. Nah, kalau ini kan tidak ada kayak gitu. Bagaimana Hartina? Iya Bu, kasihan. Iya, makanya kita harus banyak-banyak bersyukur ya. Allah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya. Gitu. Itu yang lainnya gimana LKPD terkait apakah ada rumusan masalah dan mungkin sudah ditemukan penyelesaian permasalahannya? Ibu, berarti di situ kalau saya ya Bu ya, rumusan permasalahannya apakah bayi tersebut nanti ketika tumbuh itu bisa menggunakan alat bantu gerak. Oke. Nah, sebelumnya sudah studi literatur Nurul? Mohon maaf.
Belum Sudah menemukan. tapi belum menemukan Ibu. Oke, teman-teman yang lain mungkin saja menemukan permasalahan yang sama, ada atau tidak? Nah, ini nanti ada berkaitan dengan materi di pertemuan ketiga ya. Di pertemuan ketiga kita akan belajar tentang gangguan dan teknologi tentang sistem gerak ini. Sebetulnya bolehlah, nggak apa-apa disampaikan sedikit karena banyak sekali ya teknologi yang berkaitan. Ini Nurul, karena ini berkaitan kaki dan tangan, sebetulnya di perkembangan teknologi itu ada yang namanya kaki atau tangan bionik gitu ya, kaki tangan bionik. Nah itu kayak tangan buatan gitu ya, tangan atau kaki buatan yang berbasis Bluetooth gitu, kayak ada Bluetoothnya, jadi nanti bisa digabungkan atau dihubungkan dengan lengan kita gitu. Tapi memang prosedurnya itu tidak mudah gitu, ada prosedurnya sendiri. Itu Nurul, jadi ada kaki dan tangan bionik gitu. Oh iya, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama ya. Nah, itu ada lagi? Silahkan. Oke, kalau tidak ada, mungkin Ibu yang tanya ya. Nah, rangka apa saja sih yang ada pada tubuh kita itu? Bisa dibedakan menjadi berapa jenis rangka? Apa ya Bu ya? Iya. Apa Bu? Oke, ada rangka utama ya. Rangka utama itu rangka aksial yang tadi dimiliki oleh bayi yang dilahirkan, sama rangka yang dimiliki oleh tadi yang di awal ya. Hanya bagian kepala dan badan itu rangka aksial. Sedangkan rangka yang lainnya seperti tangan, kaki itu termasuk ke rangka apendikular ya. Jadi ternyata ketika seseorang atau manusia gitu ya tidak memiliki sebagian atau rangka apendikuler, tadi bisa hidup atau tidak ya? Bisa Bu. Bisa, Bu. Ya, jadi tetap bisa Bu. hidup. Itu Bisa. iya, faktanya tadi ya ada yang motivator itu yang pertama. Kemudian yang tadi bayi yang baru dilahirkan itu pun hidup gitu meskipun tidak memiliki rangka apendikuler. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi tidak? Kalau tidak ada, berikutnya nih, faktor apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan tulang dan rangka? Makanan berpengaruh nggak Bu? Retna dulu. Makanan berpengaruh Makanan. nggak, Bu? Iya, nutrisi, betul. Tadi nyambung Hartina, menyebutkan apa? Makanan juga Bu, olahraga Iya. Bu. Iya, betul. Tadi kan kalsium ya, kalsium, Iya. vitamin D, itu nutrisi, betul. Itu berpengaruh pada pertumbuhan tulang. Masuk olahraga gitu, itu nanti nyambung juga ke otot. Pertemuan berikutnya kita akan belajar sendi dan otot gitu. Itu ya. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, di sini Ibu ada soal. Coba, karena kan kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Ibu harapkan itu anak-anak semua sudah pada paham. Nah, Ibu coba nih, kasih beberapa soal kuis, tidak banyak, cukup 3 ya. Nah, 3, jadi silahkan dikerjakan. Nah, tidak apa-apa kalau tidak bisa dikerjakan sekarang, tapi itu linknya sudah ada ya, sudah Ibu kirim di chat, jadi mohon dikerjakan. Nanti hasilnya Ibu kirim di WA Group atau di LMS Madrasah. Nah, untuk gimana nih pertemuan hari ini? Apakah bermanfaat untuk anak-anak semua atau bagaimana? Bermanfaat. Iya. Mudah-mudahan ketika sudah belajar ini, anak-anak lebih senang gitu ya, lebih mengenal dirinya, lebih menjaga kesehatannya gitu ya. Nah, insya Allah pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang sendi dan otot. Jadi mohon dipersiapkan, bahan ajar maupun LKPD akan terlampir di LMS ya. Mungkin itu saja dari Ibu. Terima kasih banyak. Kita tutup pertemuan ini dengan doa kifaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.